Ya, kita ingin bahwa Toba ini sekarang kan dengan capaian apa yang kita capai, kita syukuri, kemudian masih banyak tantangan ke depan ini. Ya, kita tahu masih banyak yang harus kita perbaiki ke depan, terutama di bidang pariwisata ini. Sekarang kita sudah masuk melangkah di sana, kita harus banyak hal yang harus kita perbaiki di sana, di pendidikan, di pertanian. Khusus yang tiga ini, saya sampaikan inilah top prioritas kita ke depan: pariwisata, pendidikan, dan pertanian. Nah, kenapa harus pariwisata? Karena pariwisata itulah yang bisa membuat kita Toba ini makmur. Dengan keberhasilan pariwisata, kunjungan wisatawan ke Toba ini bisa meningkat terus. Kemarin sudah 2 juta ya kunjungan wisata tahun 2023. Kalau ini kita bisa tingkatkan 2 juta kali 500.000 aja di habis ini udah 1 triliun. Kalau ke depan bisa kita naikkan 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu akan bawa kemakmuran. Jadi PAD kita juga dengan akan naik. Kita rencana kita ke depan ini PAD ini kita naikkan terus supaya bisa kita membangun Toba ini. Jadi saya kira ini yang pas untuk Toba sekarang. Tiga ini kenapa harus pendidikan? Karena kita harus tetap eksis di sini. Tidak boleh kita rendah pendidikan kita, supaya kita terhormat ya. Dengan kita menjadi orang pandai, kita terhormat. Jangan pariwisatanya melambung, pendidikan kita rendah, nanti kita jadi ketinggalan. Nah, kenapa pertanian? Karena pertanian ini supporting pariwisata. Jangan nanti pariwisata ini maju, kunjungan wisata ini membludak, ternyata kebutuhan pariwisata itu kita harus impor dari luar. Jadi tiga ini pas ini untuk menjadikan Toba maju dan tetap berbudaya. Kita ingin ke depan ini maju, tapi tetap berbudaya. Ingat, budaya kita ini sangat penting kita lestarikan terus, karena budaya Batak ini luar biasa. Budaya Batak inilah sebenarnya yang membuat kita itu punya toleransi tinggi. Ya, bukan agama kita masing-masing. Kemudian kalau diikat dengan budaya, maka kita punya toleransi yang tinggi. Nah, jadi jangan hilangkan budaya itu, adanya kemajuan, jangan menghilangkan budaya. Toba harus kuat kemajuannya dan juga kuat budayanya. Ini yang disampaikan. Jadi terima kasih. Itu kemarin saya lihat ada prestasi Pemkab Toba tentang WTP. Dibilang apa aja itu, Pak? Ya, terima kasih. Kalau opini laporan keuangan pemerintah daerah Toba tahun 2023 untuk tahun anggaran 2023 itu Toba mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Ini kan bagus ya, tapi kita jangan puas dengan itu, masih banyak harus yang kita perbaiki. Itu hanya dalam hal laporan keuangan kita, tapi yang perlu adalah kita harus tingkatkan IPM kita, indeks pembangunan manusia kita ini. Nah, itu gambaran daripada apakah masyarakat ini merasakan pembangunan yang kita lakukan ini, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga kelayakan hidup. Nah, jadi puji Tuhan, tahun 2023 kemarin ini IPM kita masih di atas memang. Ada 77,83 yang dibandingkan provinsi 75 dan juga nasional 74, masih kita lebih layak hidupnya. Nah, ini tetap kita pacu terus supaya jangan terlalu bangga dengan WTP itu ya, kita syukuri, tapi kita lihat analisa SWOT-nya, strength kita mana, weakness-nya, opportunity, threat-nya apa. Dengan kekuatan kita di sini, pariwisata, pertanian, dan pendidikan ini, kita bisa maju. Ya, ancamannya adalah jangan sampai dengan kemajuan ini nanti kita jadi tidak punya budaya. Jadi ancaman tidak berbudaya ini kita kita pastikan kita lestarikan budaya kita untuk mengikat keharmonisan di Kabupaten Toba. Jadi gini, Pak, tadi Bapak salah satu sektor pendidikan. Menteri Pendidikan menganjurkan bahwa anak SD harus cakap berbahasa Inggris. Dari mana dananya nanti, Pak? Ya kan, orang Batak ini nggak susah sebenarnya. Kalau kita kasih fasilitas, atau kita dorong, kita motivasi, ya bahasa ini kan kekayaan ini. Ya jangankan bahasa Inggris. Kalau saya bilang bahasa Batak ini juga harus kita kuatkan ini sekarang. Jangan sampai kita lupa bahasa kita, aksara Batak. Nah, mengenai biayanya di situ nggak kurang itu biaya untuk menciptakan daerah kita ini yang daerah pariwisata kan, itu supportingnya kan ke sana. Jadi untuk mendukung pariwisata ini ya, anak-anak kita ini harus pintar bahasa Inggris.
ya kita pasti cukup itu ya. Anak-anak kita nggak usah ragukan, mereka bisa mahir itu untuk bahasa Inggris itu. Nah sekarang bagaimana? Kalau menurut saya paling tepat sekarang ini pendidikan karakter. Ada lagu diciptakan mereka, apakah ini seizin Bapak? Oh, terima kasih. Ini keren ini. Siap. Sudah ada lagu kita? Udah ada lagu kita. Wah mantap. Oh, kita nyanyikan, Pak. Coba nyanyikan dulu. Baju lagunya. Nungaro sipol tak gaga Lavatureo Kabupaten Tomao Betama Lavadong dukun sipol tak gagai Horas. Nah, gimana pendapat Bapak tentang itu? Keren itu. Keren itu. Inilah bakat yang natural, alami. Iya kan? Wah mantap. Harga apa? Sinambela. Sinambela. Ya, saya minta kepada masyarakat Toba, ya lihatlah sekarang Toba ini potensinya luar biasa di bidang pariwisata, pendidikan dan juga pertanian. Inilah yang bawa kita maju dan tetap eksis ke depan ini berbudaya. Saya minta nilai kami, ya nilai kami calon-calon ini, undang saya dokon adong hepengna. Nah, ini kan betul kita perlu duit, tapi yang masa depan yang perlu kita. Jadilah long thinking, jangan short thinking, jangan berpikir jangka pendek, berpikirlah jangka panjang. Bagaimana Toba ini? Toba ini harus maju dan tetap berbudaya. Harapan Bapak terhadap Partai Gerindra gimana? Ya kita harap Gerindra ini kan nggak asing lagi bagi saya. Dulu tahun 2015 Gerindra dukung saya, bisa-bisa. Jadi kebetulan aja kemarin 2020 kosong Gerindra, tapi kalau hati mereka ke saya. Jadi bersama Gerindra kita bangun Toba.